semuanya, di sini kami dari kelompok 5 akuntansi manajemen lanjutan akan merangkum kuliah tamu series yang ketiga mengenai manajemen accounting in the digital economy yang dibawakan oleh Professor of Management Accounting yaitu Al-Nur Bimani dari London School of Economics and Political Science LSE UK. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa poin penting yang bisa kami dapatkan dari kuliah tamu tersebut. Yang pertama mengenai accounting disrupted, bagaimana impact-nya terhadap digitalisasi gitu. Jika kita lihat pada sekitar tahun 2000-an, akuntansi itu dapat mengikuti perubahan teknologi. Jadi bisa seiringan. Namun, belakangan ini setelah perkembangan teknologi yang cukup pesat pada tahun 2010-an, akuntansi kurang dapat mengikuti perubahan ekonomi tersebut. Atau juga kita kembali pada Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua itu banyak organisasi menjadi besar dan berkembang dengan pesat karena apa yang mereka produksi bisa terjual dengan cepat juga. Nah, akibat berkembangnya bisnis dan organisasi ini, maka juga mulai banyak perencanaan dan perkembangan mengenai manajemen tentang biaya, laba, dan lain sebagainya. Perubahan serta perkembangan teknologi juga menyebabkan perubahan bagaimana cara memproduksi dan bagaimana cara efisiensi dalam manajemen produksi. Kemudian juga salah satu penyebabnya dari disrupsi ini adalah perubahan demografi yang juga mempengaruhi perkembangan keuangan sebuah negara, di mana sekarang ini negara yang berkembang memiliki usia produktif yang cukup tinggi sehingga perkembangan perekonomian juga cukup maju begitu. Sedangkan negara maju populasi usia produktifnya sudah menurun dari yang sebelumnya. Kemudian salah satu faktornya juga adalah generasi Z, di mana generasi ini lahir di tengah-tengah kemajuan teknologi sehingga mempengaruhi bagaimana cara mereka berkomunikasi dan platform apa yang digunakan untuk berkomunikasi. Karena perbedaan pemikiran inilah, maka akuntansi dan sistem akuntansi juga akan berubah seiring berkembangnya waktu. Kemudian belakangan ini juga munculnya COVID-19 di tengah-tengah kita juga mempengaruhi bagaimana orang melihat atau memandang perubahan teknologi tersebut. Karena pada saat COVID-19 ini teknologi berkembang sangat pesat dan cepat. Kemudian poin yang dua yang ingin kami sampaikan yaitu what's happened to financial intelligence. Jadi kalau kita mengacu pada sebelumnya bahwa akuntansi itu adalah proses yang berfokus pada bagaimana mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi agar pengguna dapat mengambil keputusan dan informasi tersebut. Namun setelah berkembangnya teknologi tersebut di era digitalisasi sekarang ini, definisi di atas bisa menjadi sebuah problem atau masalah karena apa yang diidentifikasi, apa yang diukur, dan apa yang dikomunikasikan telah berubah seiring berkembangnya waktu karena sekarang ini menjadi informasi yang terstruktur dan tidak terstruktur. Informasi juga tidak hanya tentang keuangan atau transaksi ekonomi, namun juga mengarah kepada bagaimana kita menganalisis dari kejadian ekonomi tersebut atau prediksi-prediksi apa yang dapat kita sampaikan ke depannya mengenai kegiatan keuangan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai accounting driver decision. Nah, dijelaskan bahwa bagaimana akuntansi mempengaruhi pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, pengambilan keputusan ini dapat dimulai dari transaksi ekonomi, kemudian berlanjut ke data akuntansi, dan berakhir menjadi informasi keuangan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Misalkan saja ketika sebuah organisasi atau perusahaan membeli bahan baku dari supplier, lalu transaksi tersebut akan dimasukkan ke dalam jurnal dan transaksi ekonomi tersebut akan dicatat sebagai data akuntansi. Nah, data akuntansi ini kemudian diubah menjadi informasi keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan keuangan lainnya. Nah, informasi akuntansi inilah yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan bagaimana perusahaan memilih posisinya sebagai cost leadership maupun differentiation. Perusahaan yang memilih untuk menjadi cost leadership maupun differentiation tentu memiliki informasi akuntansi yang berbeda
Dan ini dipengaruhi oleh dua variabel. Yang pertama adalah cost focus dan differentiation. Jika perusahaan memilih sebagai cost leadership, maka mereka akan lebih condong fokus pada biaya, tapi kurang memperhatikan diferensiasinya. Tapi kalau perusahaan memilih untuk menjadi differentiation, maka kebalikannya, mereka lebih berfokus pada diferensiasi daripada cost leadership, daripada cost focus. Tapi untuk sekarang, karena adanya digitalisasi di bidang akuntansi, maka perusahaan bisa memaksimalkan fokusnya di bidang biaya dan diferensiasi juga, sehingga perusahaan bisa menyeimbangkan antara cost leadership dan diferensiasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang BCG. Jadi BCG ini ada suatu diagram yang terdiri dari dua variabel, yaitu market share dan market growth. Nah, di sini dijelaskan ada 4 kuadran yang diwakili oleh 4 simbol. Yang pertama ada question mark, ada stars, ada cow, dan dog. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dengan organisasi digital, segalanya akan terlihat sangat berbeda. Terdapat pendapat bahwa Kisco adalah tempat pertumbuhan pasar dalam pasar yang rendah. Hal ini bukanlah dari fitur dari ekonomi digital. Hal yang penting adalah apa yang disebut sebagai permasalahan atau pertanyaan tentang informasi produk utama yang merupakan titik akhir dalam lingkungan digital. Jadi hal ini adalah dua contoh yang mendorong informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, hal yang berguna sebagai akuntan adalah perlu menggunakan biaya absorption untuk pelaporan keuangan eksternal dalam pengambilan keputusan internal. Dalam grafik dapat memberikan informasi untuk memahami perilaku biaya dan memberitahu tentang jenis yang tepat dari volume untuk mencapai titik profitabilitas tertentu. Grafik ini sering digunakan oleh organisasi dari tahun 1980-an. Akuntan sendiri memiliki persaingan yang ketat dan lebih kompleks dengan kecanggihan teknologi yang lebih besar. Dan ide dari activity based costing tidak ramah digunakan saat ini. Terdapat sekitar 60% organisasi di berbagai belahan dunia yang mengatakan bahwa mereka menggunakan activity based costing. Penggunaan tersebut masih baik digunakan dengan produk dan layanan fisik, tetapi penggunaan activity based costing dalam lingkungan digital ini memiliki nilai yang lebih rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang ada di masa sekarang atau saat ini. Jadi, masa sekarang atau saat ini itu mengenai 3 hal, yaitu action, data, dan learning. Sebagai bentuk ilustrasinya, itu ada sebuah perusahaan, di mana perusahaan tersebut memiliki data. Data inilah yang akan menjadi pembelajaran satu perusahaan untuk membuat sebuah aksi di masa depan. Kemudian aksi atau action ini akan menghasilkan kembali sebuah data yang baru. Begitulah terus siklusnya. Lalu bagaimana dengan strategi? Akan sebuah perusahaan itu akan mempengaruhi operasi perusahaan. Di mana ketika perusahaan beroperasi, pasti perusahaan akan menghasilkan sebuah data baru. Data baru inilah yang akan kemudian diolah atau menjadi bahan-bahan pertimbangan dalam membuat keputusan dan strategi yang akan diterapkan di masa yang akan datang. Sebuah data juga akan mempengaruhi operasi perusahaan, dan menjalankan perusahaan pasti dibutuhkan data yang digunakan oleh decision maker atau dalam hal ini manager untuk menjalankan dan mengelola perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, jadi di dalam perusahaan juga terdapat banyak aspek dari akuntansi yang akan berubah. Antara lain adalah pembiayaan dan laporan, evaluasi kinerja, audit dan assurance, penganggaran modal,
input strategi, analisis kualitatif, dan aspek-aspek lainnya yang terdapat di dalam perusahaan yang pastinya akan berubah pada suatu saat. Lalu pada bidang pekerjaan, di dalam perusahaan terdapat 3 probabilitas otomatisasi, yaitu probabilitas otomatisasi rendah di mana hanya terdapat 2 pekerjaan, yaitu financial manager dan direksi. Dan juga banyak bekerja sebagai business and financial project management professionals. Lalu ada probabilitas otomatisasi medium, di mana pada probabilitas ini hanya terdiri dari orang yang bekerja sebagai manajer pembelian dan direksi. Yang terakhir ada probabilitas otomatisasi tinggi yang terdiri dari berbagai pekerjaan yang di mana mayoritas bekerja sebagai payroll managers, lalu disusul oleh financial administrators, lalu ada juga yang bekerja sebagai credit controllers dan financial dan sekian pembahasan dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.